Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing firman Tuhan buat kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan kita dan mendewasakan kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tema saya hari ini adalah 3 cara menjadi bijak. Di dalam kehidupan kita, kita seringkali mengalami banyak masalah oleh karena kita kurang bijak. Kurang bijak di dalam mengambil keputusan dan juga kurang bijak di dalam melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya mendatangkan masalah buat kita. Dan untuk itu, ketika kita melihat kepada firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi orang yang bijaksana, yang tentunya akan menghindarkan kita dari masalah-masalah yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah." Tuhan menghendaki supaya kita jangan bodoh, tetapi kita menjadi bijaksana untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu mari kita lihat 3 cara menjadi bijaksana. Yang pertama, yaitu meminta hikmat dari Tuhan. Sebelum kita membuat keputusan dan sebelum kita melakukan apapun di dalam hidup kita, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber hikmat kita. Kita bisa membaca banyak buku, kita bisa mempelajari banyak ilmu pengetahuan, tetapi dari Tuhan sajalah hikmat itu. Di dalam surat Yakobus pasal 1, di situ dikatakan bahwa jikalau kita kurang hikmat, kita datang kepada Tuhan dan memintanya di dalam iman. Jadi ketika kita membutuhkan hikmat, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Dan caranya cuma sederhana, yaitu kita meminta hikmat melalui doa. Dalam doa, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia dan memohon hikmat daripadanya. Dan saya percaya melalui doa kita, Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Dan juga saudara, Tuhan juga sudah mencurahkan hikmatnya di dalam firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita dapat menemukan hikmat-hikmat Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan buat kita. Bagaimana kita dapat menghadapi kehidupan ini, kita dapat membangun hidup ini, dan dengan firman Tuhan kita dapat menemukan jalan keluar di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Cara orang menjadi bijaksana yang kedua adalah mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Terkadang kita sebagai manusia, di dalam melakukan segala sesuatu, kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita lebih mengandalkan pengertian-pengertian yang ada pada kita. Sehingga tak kala kita berhadapan dengan situasi yang sulit untuk kita bisa atasi, disitulah kita mengalami kegagalan. Disitulah kita mengalami yang namanya kejatuhan. Kita tidak tahu jalan yang
benar. Dan bahkan kita tidak menemukan jalan keluar. Dan Alkitab mengajarkan supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan terhindar dari semua masalah itu, maka kita perlu percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percaya dengan segenap hati, bukan setengah hati, bukan dengan separuh hati, tetapi dengan sepenuh hati. Ini berbicara tentang sebulat-bulatnya hati kita, ya. Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan mengandalkan pengalaman kita, jangan mengandalkan pengetahuan kita, ataupun jangan mengandalkan orang lain, pemimpin kita, keluarga kita, atau mengandalkan uang kita, kedudukan kita. Tuhan menginginkan kita agar kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Dan kemudian kita akui Dia di dalam segala laku kita. Nah, apa maksud ayat ini? Ayat ini berkata bahwa kita harus tetap menyaksikan Tuhan melalui semua aspek kehidupan kita. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bertindak, di dalam semua kesaksian hidup kita, kata-kata kita, kita hanya menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, bahwa oleh karena Dia kita mendapatkan itu semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian cara yang ketiga supaya kita menjadi orang yang bijaksana, yaitu hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menjadi orang yang bijaksana, cara yang pertama yaitu meminta hikmat kepada Tuhan. Cara yang kedua yaitu kita andalkan Tuhan. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita hidup takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghormati Tuhan dan takut akan Dia. Kita melakukan segala sesuatu untuk menyukakan hati Tuhan. Kita pasti akan berhati-hati dan bijaksana di dalam mengambil pilihan, tindakan, dan keputusan-keputusan kita. Kita respek kepada Tuhan. Tuhan ada di mana saja. Dia ada, tak kala tidak ada orang lain yang melihat kita. Dia ada di rumah tangga kita. Dia ada di dalam pekerjaan kita. Dia ada dimanapun. Dan ketika kita melakukan semua itu, firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sekalipun semua yang kita buat itu untuk diri kita, untuk bisnis kita, untuk orang-orang di sekitar kita, tapi mari lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, kita akan melakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Kita ingin agar Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari jadilah orang bijaksana. Jangan jadi orang bodoh. Sebab dengan bijaksana, kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.